Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jain di channel Mats FX ya. Hari ini jam 14.50, 10 menit lagi menjelang candle baru di H4. Saya akan coba analisa apakah ada momen ya. Dan tadi ada open posisi juga, dan sekalian saya akan jelaskan kenapa saya open posisi. Langsung saja kita buka just forex-nya. Oke, saya ada open posisi di Euro JPY teman-teman ya. Euro JPY menunjukkan tren naik, tiga-tiganya berwarna biru. Terus stokastik ada di area atas dan ada fraktal di puncak, dan ada garis support resisten baru, dan dia sudah berada di puncak. Maka saya cari lembahnya dulu. Lembahnya adalah area di sini di H4 ya, area di sini. Kenapa area ini? Karena ada garis support resisten, ada supply demandnya warna biru ini, terus stokastik menyilang di sini, dan ada perpindahan warna. Maka fix ya, ini valid untuk dijadikan lembah. Jadi saya tarik titik ini ke puncak gitu. Setelah itu saya pindah ke M30 untuk melihat lebih jelas. Nah, tadi saya open posisi di sini, terus dia naik. Saya tunggu ya, ternyata dia ada naik ke atas lagi sedikit, maka saya ikutin dan saya open posisi di area entry dan stop loss di sini, take profit di sini. Kalau dia masih mau naik pun ya, saya akan ikutin lagi selama dia masih belum nyentuh stop loss. Saya akan ikutin. Kalau dia ke sini gitu ya, maka take profit saya juga akan saya pindah ke atas, karena range pergerakan market kan sampai ke take profit ya. Jadi kalau seandainya saya nggak merubah gitu ya, ternyata harga sudah naik ke sini baru turun gitu ya, kemungkinan dia naik lagi ke atas gitu, tapi nggak nyentuh take profit kita. Jadi lebih disarankan untuk mengikutkan take profit kalau ada perpindahan puncak ya. Tapi kalau untuk stop loss itu jangan dirubah-rubah, karena kalau kita merubah stop loss sama dengan kita menambah resiko ya. Tadinya kita resikonya cuma 1%, kita naikkan ke atas jadi lebih dari 1% gitu kan. Jadi biarkan saja untuk take profit. Mau dia ke atas sini, sarannya di atas sini, cuman kita sudah open posisi, mau nggak mau kita cuman diamkan saja. Tapi take profitnya bisa kita teruskan ya, kita bisa dipindah gitu. Oke, jadi ini target profit saya itu $160 dan stop loss saya itu ada $40. Jadi 4 kali lipat ya, atau 20% dari rasionya ya. Lossnya 40, profitnya 160 gitu. Jadi ada 20% ya, 4 kali lipat dari stop loss gitu maksudnya. Dan buat teman-teman yang pengen mendapatkan indikator atau settingan-settingan ini, syaratnya mudah banget ya. Kalian tinggal subscribe channel ini dan aktifkan lonceng pemberitahuannya biar nggak ketinggalan updatean trading dari saya, karena channel ini saya jadikan sebagai jurnal saya dalam trading juga, sekalian buat berbagi informasi buat teman-teman. Dan syarat yang kedua itu cuman kalian tinggal mendaftar aja di broker yang ada di bawah ya. Ada 2 broker, silahkan pilih salah satu. Kalau saya sering lebih ke just ini ya, ke yang pertama, karena spreadnya kecil gitu ya. Dan buat teman-teman yang sudah bergabung atau sudah pernah mendaftar di broker lain ya, silakan daftar aja. Dan kalau ada saldo di sana pun ya WD aja gitu, pindahkan aja ke akun yang baru gitu. Nah, setelah itu kalian tinggal kabarin ke saya, bisa lewat email atau lewat komen. Silakan kabarin
nama lengkap gitu ya, biar saya coba cek apakah sudah terdaftar gitu. Kalau sudah terdaftar, nanti saya beri file untuk tradingnya, file indikator yang bisa kalian dapatkan, dan tampilannya akan jadi seperti ini ya. Nah, biar kita bisa sama-sama dalam satu market, satu visi gitu ya. Kita bisa lihat kita bisa lihat saya melihat tampilan seperti ini, saya analisa seperti ini, dan Anda pun juga bisa dengan mudah untuk analisa. Jadi kita bisa berbarengan gitu. Terus lagi di dalam trading seperti ini kan konsepnya saya pakai matematika gitu ya, lebih ke hitung-hitungan, karena kan kita bermain angka, jadi angka itu tidak lepas dari hitung-hitungan atau matematika. Makanya saya sarankan untuk menggunakan salah satu broker yang ada di bawah, dan juga di situ ada saran untuk memilih tipe akun ya. Nah, saya lebih sarankan untuk memilih tipe akun yang zero spread ya, bukan yang spread rendah, jangan, tapi yang zero. Kenapa? Karena dengan zero spread kita hitungannya jadi valid kan, jadi angka yang tertera pun jadi bagus gitu. Misalnya 126071 gitu ya, kita input sell di situ, maka yang tertera di orderan juga 126,071. Tapi kalau kita pakai split, yang pakai split besar, dia nggak jadi 126071, malah 12605 atau 04 gitu kan, melar ya orderannya, dan hitungannya pun jadi nggak valid gitu kan. Nggak pengennya 1% jadi lebih gitu, pengennya profitnya 4 kali lipat jadi 3,9 kali lipat gitu kan. Nah, dengan itu kita bisa sinkronkan lagi karena ada hitung-hitungan seperti itu, kita bisa sinkronkan lagi di file money management ini gitu. Oke, ini salah satu hitung-hitungan dari saya, gimana caranya dengan modal $100 dengan teknik Match FX ini diterapkan, gimana caranya kita bisa dapat $100.000 ya, atau sekitar 1,5 miliar. Caranya gimana? Itu kalian tinggal ngikutin aja list yang ada di sini. Misalnya kita makanya di sini disarankan ya, lebih ke depositnya itu $100 gitu. Kalau $50 tuh atau di bawah dari $100 tuh indikator ini nggak terlalu bisa berfungsi, karena dia ngitungnya kurang nolnya gitu. Jadi kadang acak ya lotnya yang dikasihnya. Jadi kalau kita main di $100, deposit $100, dia dengan bagus ya bisa untuk menghitung resiko 5% gitu kan. Nah, per open posisi, dan ini pun saya pindah ya sekarang. Tadinya kan kita kok di sini tadinya kan kita trading dengan 3 entry ya, tadinya dengan 3 entry. Tapi kalau teman-teman sudah trading, sudah siap, kalian bisa pilih salah satu entry yang ada di sini, di mana yang terdekat, resiko kan cuman 5%. Nah, jadi kalau dia loss cuma 5%, tapi kalau kita profit itu 20% gitu dari saldo kita. Oke, jadi dengan $100 target loss cuma 5%, dan kita close profitnya, take profitnya sekitar 20%, maka balance kita jadi 120 kan. Sebentar. Dan itu bisa dilakukan selama 55 kali kita trading, maka kita akan nyampe di $106.000. Dan ini maksudnya bukan 55 hari ya, bukan, tapi 55 kali profit gitu. Karena di teknik ini juga, teknik apapun ya, sebaik apapun tekniknya,
pasti ada loss gitu kan. Nah, anggaplah rasio loss kita itu 30% dari 100 ya. Jadi dalam 100 kali trade kita mungkin akan mengalami 30 kali loss gitu kan. Nah, jadi kita ambil 30%, kita tambahkan 30% di 55 ini. Jadi semisalnya kita perlu 55 kali win atau profit, maka secara matematikanya hukum rasionya itu 55 tambah 30%, kita perlu sekitar 71 atau 72 kali trading baru kita bisa nyampe di 55 kali profit gitu, beserta lossnya ya. Ini beserta lossnya, tapi kita nggak tahu ya, bisa lebih bisa juga kurang, tergantung market, karena market kan bukan punya kita ya. Nah, itu aja. Dan setelah kita nyampe di 55 kali trading, maka kita tetap tahan di saldo ini aja, tetap di sini, maka profit kita sekitar ini ya, 21.000. Nanti kembali lagi ke sini 21.000. Nah, ini bisa tiap profit WD aja gitu. Kalau mau lanjutkan ya silakan, tapi buat saya ini sudah cukup untuk mencari profit ya. 100.000 itu cukup banget dah gitu. Nah, dan juga ini adalah indikator, bukan indikator, ini hitung-hitungan. Yang kuning ini adalah target WD gitu. Jadi kalau 5 kali kita profit, nanti ada saran WD gitu kan, biar kita enggak semata-mata trading aja gitu, enggak menikmati. Jadi selama perjalanan menuju 55 kali profit pun kita sudah ada WD juga gitu. Nah, ini adalah secara rupiahnya. Jadi misalnya kita selama trading mencari 55 kali profit tadi, kita sudah beberapa kali kan WD kan. Nah, total WD kita nantinya di 55 kali itu sekitar 55. Nah, ini 1 miliar 10 juta ya. Nah, ini kita sudah WD. Ini total WD yang sudah kita lakukan, tapi kita juga punya di akun 1 miliar juga gitu. Jadi kita ada selain kita sudah WD, kita juga punya saldo gitu. Oke. Nah, sekarang posisi sedang floating ya, dan ini kalau dia membentuk puncak baru, ini puncak terbaru ya. Nah, kalau dia melebihi puncak ini, maka saya ikutin aja gitu. Maka saya ikutin aja ke puncak yang terbaru, anggaplah di sini. Tapi stop loss jangan dirubah, tapi take profit kita bisa rubah gitu. Oke, itu saja untuk video hari ini. Nanti kita sambung lagi malam ya, biar agak santai ya. Ini kalau dia masih mau naik, kita ikut gitu, mau dia kemana. Ingat ya, stop lossnya jangan dirubah, karena kalau stop loss dirubah ya otomatis resiko kita juga bertambah gitu. Jadi biarkan saja, tapi untuk take profit boleh dirubah. Itu saja dari saya. Nanti kita sambung lagi malam biar lebih santai. Oke teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.